Oke lur, ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber dari kota Surabaya, Kijang LGE diesel dengan tipe mesin 2L. Bukan hari ini sih sebenarnya, karena hari ini adalah hari Senin. Mobil ini datangnya hari Jumat karena kita banyak kerjaan, jadi baru bisa kita tanganin untuk hari ini, dan orangnya udah pulang. Untuk pengerjaannya bisa dilihat, orangnya minta lihat di YouTube aja apa yang perlu diganti nanti, karena mobil ini udah ngobos, ada ngebul asapnya putih. Dan ini adalah teman dari Bapak Suwaji dari Kediri yang kemarin LGE dieselnya ganti noken as yang hitam, dan ini adalah yang putih. Untuk keluhannya ini ada asap ngebul di tutup oli dan juga tutup kontrol oli. Untuk suaranya sendiri itu ada semacam nozzle mati satu, ada gedebuknya satu. Terus suaranya terlalu kasar, tapi kalau di video itu kualitas suaranya beda-beda tergantung dari HP-nya. Terus di sini juga ada kayak bunyi klep bocor atau kemericik seperti kompresi bocor. Kata orangnya sih tinggal lihat nanti kalau udah dibongkar, kita cuma ganti ring piston aja atau kita turunkan, tergantung nanti kalau sudah dibongkar silinder headnya baru ketahuan apakah masih bisa untuk dibobol atau turun mesin. Nanti kita coba dulu. Terus juga ada rembesan air, bekas air di injeksi silinder headnya, di packingnya. Katanya udah baru ganti timing belt, pernah putus, ganti klep juga katanya, tapi nanti kita lihat dulu untuk kerusakannya, karena klep seteng dan bosnya udah ganti, tapi kita bongkar dulu ya lur untuk tahu kerusakannya. Dan juga untuk suaranya itu tidak bisa halus, kelentingnya nggak mau empuk, garing gitu, nggak rata juga. Nanti kita cek semuanya. Untuk nozzle kita kalibrasi, juga injection pumpnya, karena juga perlu perawatan. Ini kalau mesin udah panas dia keluar asap. Tuh. Nah itu olinya udah muncrat-muncrat. Tapi kalau udah panas dia semakin parah. Nanti kita bongkar dulu apakah perlu turun mesin atau cuma ganti ring piston aja. Oke ya lur, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Udah kita bongkar ya lur untuk mesin Kijang 2L-nya di Kijang diesel. Di sini kita temukan untuk pembakaran nomor 3 itu tidak normal. Di sini ada kerak dan agak sedikit basah ini. Kalau di yang lainnya itu masih kering, pembakarannya bagus. Dan untuk nomor 3-nya ini banyak keraknya. Dan juga untuk oli mobil ini, kata keterangan dari sang pemiliknya itu setiap 5.000 km itu tambah olinya setengah liter. Dan mobil ini masih orisinil, belum ada liner boringnya, masih blok. Jadi nanti kita akan ganti untuk ring pistonnya. Di sini masih belum, kalahnya itu masih belum seberapa, masih sebatas normal. Tapi karena sang pemilik ingin suaranya yang bersih, tidak ada ngebulnya, jadi kita putuskan untuk ganti ring piston, nggak turun mesin. Kita nanti juga akan kalibrasi injection pump, nozzle, dan kita kontrol
yang lainnya biar lebih maksimal. Untuk timingnya baru diganti dan pernah ke timing belnya putus sehingga klepnya bengkong semua. Nanti kita juga akan cek di silinder head. Ini adalah silinder headnya, terlihat masih bagus, nggak ada tanda-tanda mulet ya, jadi masih bagus semua. Dan di pembuangan nomor 3 ini 1, 2, 3 juga ada pembakaran yang tidak normal, keraknya banyak dan juga basah oli. Nanti kita juga akan cek semuanya. Dan untuk suaranya, kalau mobil indirect itu tergantung dari chambernya ini. Jika chambernya ini bagus semua, nggak ada retak atau masih normal, itu suaranya bisa kering, nggak kasar, tapi suaranya empuk gitu. Keringnya itu kering enak, kalau didengar nggak terlalu kasar ya. Tapi ini udah retak. Nah ini udah retak, kayaknya retaknya dalam. Nanti kita kontrol juga, atau perlu diganti. Kalau perlu kita ganti yang orisinil, kalau yang ini biasa retak. Tapi kebanyakan kalau yang pembakaran dalam ini seperti ini banyak yang retak, tapi ini retaknya terlalu parah kayaknya. Tapi nanti kita kontrol sesudah kita bersihkan. Dan untuk noken asnya kita kontrol juga. Biasanya metalnya ini ada kalah separuh, nanti kita juga senter juga, kita ganti metalnya. Kita lihat di sini kayaknya ada yang nggak beres, nanti juga kita ukur untuk ke semua noken asnya. Oke lor, kita bobol dulu untuk mesinnya biar cepat selesai dan terima gaji. Selamat siang. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke lor, kita lanjut untuk pembongkaran. Untuk silinder headnya udah kita bongkar, dan rumah nozzle-nya udah kita bongkar juga. Kita ambil ringnya di dalam. Di sini kita menemukan untuk metal di noken asnya terlalu baret kayak gini. Kalahnya itu terlalu parah. Seharusnya itu kalahnya nggak seperti ini. Ini terlalu baret, terlalu parah. Seharusnya itu kayak gini, mengkilap. Nah seperti ini. Ini mungkin kesalahan pemasangan atau kesalahan di noken asnya yang oleng. Nanti kita akan senter juga, tes masih oleng atau tidak untuk noken asnya, biar lebih maksimal untuk pemeriksaannya. Karena riwayat mobil ini pernah putus timing belt dan ganti klep kalau noken asnya tidak diganti. Dan untuk nozzle-nya sendiri, nah ini, untuk nozzle-nya di tengah-tengahnya ini kayaknya kurang maksimal untuk pengabutannya. Kalau untuk pemasangannya udah bagus, tinggal kita cekkan, nanti kalau nggak normal kita ganti. Kita ganti baru dan kita kalibrasi juga untuk nozzle-nya. Bospomnya pun juga kita udah bongkar untuk kalibrasi. Dan ini adalah botolan klepnya, udah kita tandai satu persatu biar nanti penyetelannya lebih enak. Kalau ini adalah kancing dari klep dan juga ring untuk nozzle-nya, karena rawan hilang kalau nggak disendirikan gini. Kalau untuk kepala noken asnya sendiri itu semuanya masih bagus ya. Nanti kita akan ukur, karena di sini terdapat yang mencurigakan. Jadi nanti sekalian kita ukur berapa kekalahannya atau ini kekurangannya. Ini kayaknya udah bentuknya udah beda, lain dengan yang ini. Nanti kita coba cek juga.
Dan untuk ukuran valve-nya itu enggak ada yang rata. Kita lihat dulu. Dan ini adalah hasil pengukuran tadi sebelum kita bongkar. Ukuran klepnya tidak rata semua karena dia pakai klepnya punyanya Rocky, merek Rocky, bukan yang orisinil. Di sini klepnya nggak rata ya lur. Nanti kita ratakan semua biar suaranya lebih enak. Kita cek dulu untuk valve-nya apakah masih bagus dan juga settingannya. Kalau nggak bagus nanti kita juga akan servis. Oke lor, kita cek dulu untuk valve-nya, kita balik dulu ya. Ini untuk valve-nya masih bagus semua dan untuk settingannya juga masih bagus rupanya. Tinggal kita ratakan nanti. Untuk ini kita sekur dikit dan juga kita cekkan yang ini nanti chambernya, ruang pembakarannya masih bagus atau tidak, tergantung nanti ya lor. Kita bawa ke tukang kolter dulu. Dan injection pumpnya juga nanti kita akan bawa semuanya, kita cek semuanya sekaligus kita belanjakan. Tergantung permintaan orangnya, nanti kita belanjakan yang ori atau yang biasa. Jadi kita nurut aja. Oke lor, lanjut dulu untuk pengecekan dan lain-lainnya. Mesinnya udah kita bongkar dan udah kita bersihkan. Nanti kita bersihkan lagi setelah pemasangannya semua selesai. Dan di sini kita menemukan untuk pistonnya ada pecah dan juga retak di 2 piston, dan 2 pistonnya masih utuh. Kita lihat dulu untuk pistonnya. Oke, ini ya lur untuk pistonnya. Nah, ini ada pecah di sini, udah kita ambil pecahannya. Kemudian yang di nomor 2 udah ada mulai tanda-tanda ini retak, udah mau pecah juga. Nah, ini penyebabnya bisa jadi dari nozzle-nya, karena untuk nozzle-nya itu yang 2 punyanya Kijang, yang 2 lagi punyanya L300. Untuk bentuknya sama tapi kodenya berbeda. Karena kode berbeda, mungkin dari insinyurnya itu penyemprotannya itu berbeda juga, sehingga yang mengakibatkan suaranya tidak rata, tidak halus, tidak sama, dan juga kompresinya beda. Karena basic dari mesinnya saja sama-sama baru itu bunyinya udah beda. Untuk ukuran kompresinya pun Mitsubishi dan Toyota ada perbedaan. Ini pistonnya, ini nozzle-nya yang Kijang kita ganti 2, yang L300 kita ganti pakai yang untuk Kijang. Kita kembalikan ke orisinilnya. Ini yang 2 baru, yang 2 nggak baru tapi tekanannya sama. Ini tinggal kita rakit, dan ini adalah salah satu penyebab dari ini ya, shakernya, ini shaker atau piston yang retak ini dari perbedaan kompresi beda. Terus ini kita ganti baru semua standar juga pistonnya, dan untuk bushingnya sendiri masih bagus, masih normal, bisa dipakai. Kita juga akan ganti untuk metalnya, metal jalan. Untuk cylinder headnya udah kita ganti chambernya, udah nggak ada retak dan udah kita papras ratakan. Ini semua dari chambernya udah kembali utuh. Dan untuk klepnya nggak kita ganti, cuma kita kontrol di settingan aja, kita ratakan ukurannya, samakan. Karena kemarin katanya pernah timing belnya putus, ganti ini katup dan juga bosnya. Jadi kita cuma kontrol aja. Kita di sini melakukan penggantian untuk noken as. Noken asnya di sini kemarin kita tes di atas mesin bobot, olengnya agak banyak, jadi kita ganti yang baru. Terus kemudian untuk tonjolan di noken asnya ini berbeda, yang 2 beda. Yang di sini itu 54 dan di sini 53 kalau nggak salah, kalau nggak lupa saya. Untuk standarnya 55, tapi 2 noken as ini ukurannya beda, selisih 1 mili dan 2 mili.
Terus untuk senternya di noken asnya sini itu udah oleng, jadi kita ganti pakai merek Aisin. Terus untuk pistonnya juga udah kita belikan ART standar juga. Ini adalah chambernya yang kemarin retaknya sampai ke dalam, yang menyebabkan suaranya kurang bagus. Kita putuskan untuk ganti semua karena harganya itu nggak seberapa ya, maksudnya nggak terlalu mahal. Injection pumpnya udah kita kalibrasi, itu tinggal pasang. Ini adalah metal jalan, dan ini ring pistonnya pakai TP. Untuk pistonnya kita pakai ART seperti bawaannya original. Kemarin kita ada yang murah, ART harganya itu murah, tapi kita nggak ambil karena dari build quality-nya, dari finishingnya kurang bagus. Tapi kalau yang ini yang bagus ya, ini ART original, tapi build quality-nya juga bagus, finishingnya bagus. Nah itu made in Japan, kita pakai yang bagus. Terus untuk pak cylinder headnya kita cari ITE nggak ada, tapi ini udah bagus. Ini yang pak besi, tebalnya 1,5. Kita juga akan ganti untuk seal noken as, seal klep sekalian kita ganti, takutnya ada kebocoran nanti. Karena harganya juga relatif murah, jadi kita putuskan ganti. Takut kalau pakai yang lama nanti ada masih olinya masih berkurang atau asap putih dikira lainnya, jadi kita putuskan ganti juga. Filter juga udah kita ganti, olinya kita pakai Shell Rimula 1540. Dan untuk spare partnya semua udah kita bersihkan, tinggal kita untuk perakitan kemarin udah kita lakukan penyekuran di klepnya, tinggal kita rakit dan kita setel ulang untuk klepnya. Kita lanjut dulu untuk perakitan, dan jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Oke, waktunya pemasangan untuk pistonnya. Ini udah kita tandai semua untuk pistonnya 1, 2, 3 dan 4. Kemudian juga di sini udah kita kasih tanda. Ini ada tanda. Jadi kita masukkan semuanya bersama gantian, nanti langsung di bawahnya juga kita udah ukur untuk celah gapnya masih di bawah 0,40, masih bisa, masih standar. Terus kita ganti ring piston baru. Untuk pemasangannya jangan lupa kasih pengaman biar nggak natap di askrupnya. Untuk pemasangannya Toyota ada noknya menghadap ke depan, dan ini cowakan untuk jet oilnya. Setelah kita pasang dan kita kasih oli ring pistonnya, jangan lupa ring pistonnya diacak dulu, terus kemudian kita masukkan. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Oke, sudah masuk semuanya, sudah selesai, tinggal kita pasang di bawah. Sudah kita pasang dan sudah kita kencangin untuk conrootnya atau setang piston. Kemudian jangan lupa untuk dites apakah perputarannya ada kendala atau tidak. Perputarannya harus lancar dan nggak boleh ada kendala ya lor. Kita coba putar dulu.
Oke, udah beres semua, tinggal kita pasang kalter oli. Dan di bawahnya kita beresin dulu, kemudian kita pasang untuk di atas. Waktu udah menunjukkan hampir petang dan penyetelan untuk celah katupnya udah selesai. Kita buat ukuran di angka 30 rata semuanya. Penyetelannya sama seperti yang di video sebelumnya di Kijang LGX diesel. Dan ini untuk celahnya kita buat 30. Kita coba ukur. Ini adalah top 4, dilihat dari noken asnya. Dan ini celahnya 30. Ini udah rata semua. Terus untuk yang ini juga. Dan yang nomor 2, oh sorry, yang ini udah rata 30. Kita putar, kita topkan di top 1. Nah, ini adalah top 1 dan ini top 4. Kita coba cek lagi untuk ukuran celah katupnya. Ini 30 ya lor, rata. Kita buat rata. Terus yang ini adalah X-nya, udah rata. Tinggal kita pemasangan nozzle dan kita pasang nanti untuk silinder headnya. Untuk nozzle-nya sendiri kita pakai ring kuningan karena ring kuningan lebih kuat untuk panas. Dan untuk kalau ring yang putihan itu aluminium, nggak begitu kuat tahan panas. Biar lebih awet kita pakai yang kuningan. Kita lanjut untuk pemasangan nozzle-nya dulu. Setelah itu kita tutup ya lor, sudah malam soalnya. Nah, ini untuk ringnya udah kita pasang semua, pastikan terpasang semua dan kita tes. Nanti kita kencangin. Kalau udah kencang kita lihat di sini bekasnya apakah pas di tengah atau tidak. Jangan sampai mengenai jarumnya, karena kalau terkena jarumnya nanti penyemprotannya juga akan beda. Karena ini yang mempengaruhi suara dan enaknya diesel, suara dieselnya ya lor. Kita pasang dulu, kemudian besok kita lanjut untuk pemasangan silinder headnya di mesinnya. Oke, semoga video ini bermanfaat, tip dan triknya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Untuk onderdil semuanya udah terpasang, tinggal kita perakitan ini untuk merapikan, kemudian kita pasang dan kita hidupkan. Dan juga untuk noknya itu jangan sampai meleset. Nah ini adalah top dari noken as, dan ini top untuk injection pump, dan yang bawah ini topnya. Nah itu top askruk, di situ ada cowakan dan garis, itu adalah topnya. Untuk bagi pemula atau yang masih belum tahu, itu adalah topnya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan semuanya dan perapian. Alhamdulillah lor, udah berhasil, udah kita rakit dan mesinnya udah bunyi. Tapi di sini yang kurang halus ya, terlalu kasar, terlalu kering. Kita inrain dulu, kita running dulu, kemudian besok kita baru setel halus biar lebih jelas, karena ini udah malam jadi kameranya agak gelap. Suaranya itu masih terlalu kering ya lur. Nah besok kita setel lagi biar lebih halus dan ada kemelitiknya, biar nggak terlalu kasar kayak gini. Ini suaranya terlalu kasar.
kurang mantap buat saya dan kurang pas. Besok kita setel cuma di injection pumpnya saja. Kalau untuk semuanya udah beres, nggak ada kebocoran, nggak ada halangan yang berarti, besok kita setel, kemudian kita cuci lagi, terus kita terima gaji. Oke lur, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor biar mendapatkan informasi terbaru dari channel Farid Putra Motor. Oke lur, ini adalah suaranya. Kemarin selesainya malam, jadinya kita nggak bisa memvideokan dengan jelas. Dan ini adalah suaranya, masih belum kita setel. Suaranya terlalu kasar dan kering, kurang pas, nggak seperti standarnya. Nanti kita akan haluskan untuk suaranya. Dan ini hasilnya setelah kita ganti peer shaker dan noken as, juga penyetelan lainnya. Kita setel dulu ya lur untuk mesinnya biar nggak terlalu kasar dan kering. Penyetelannya udah selesai dan ini adalah suaranya dan hasilnya. Kalau untuk Toyota tipe 2L ini ya lur, untuk langsamnya itu bunyi kemretek, tapi kalau untuk digas RPM agak tinggi, suaranya halus, nggak tambah kasar seperti Mitsubishi. Tapi kalau untuk Mitsubishi, kalau tahun sekarang udah halus, nggak ada suara kemreteknya. Ini untuk tahun yang lama, ini suaranya udah ada kemreteknya, nggak terlalu garing dan juga nggak terlalu kasar. Kalau digas sudah halus suaranya dan kontan. Oke, untuk mesinnya udah kita semprot tadi malam, udah kita bersihkan semuanya, tinggal kita serah terima dan terima gaji. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Farid Putra Motor agar mendapatkan informasi terbaru dari channel kami.